Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hati. Sesudah sebelumnya kita membahas tentang niat, pentingnya niat, kemudian ikhlas, juga kita membahas tentang ilmu. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tempatnya, yaitu hati. Kenapa dibahas terlebih dahulu tentang ikhlas, niat, dan ilmu? Sebab pada dasarnya, pada prinsipnya, segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kita atau selamat baik tidaknya kita itu tergantung hal-hal yang tadi, tergantung kepada niat-niat kita, dan niat itu tergantung kepada ilmu yang kita miliki. Kalau kita memiliki ilmu tentang sesuatu, maka insya Allah sesuatu yang baik misalnya pasti akan diamalkan. Yang awal dari amal itu adalah tergeraknya hati, yaitu niat. Nah, sekarang kita lihat kondisi hatinya. Kita akan mulai membahas tentang hatinya. Hati yang seperti apa yang biasanya dapat menerima ilmu, yang sehingga dengan ilmu itu akan lahir niat dan tekad untuk melakukan suatu amalan. Ya, yang akan dibahas adalah tentang hati. Nah, dalam kitabnya itu ada di halaman 24, diberi judul Anwa'ul Qalbi wa Aqsamuhu, bagian-bagian hati dan pembagiannya, atau jenis-jenis hati dan pembagiannya. Tapi kita sebut saja dulu ini pembahasan tentang hati. Qala ta'ala, di awal disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini diambil dari surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu, tiap-tiap semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau kita lihat awal ayatnya, ini sebetulnya menarik. Sebab di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya ilmu, tentang tidak bolehnya kita mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu, mengikuti amalan atau keyakinan atau apapun, ma laisa laka bihi ilmun, apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi jangan kamu mengikuti sesuatu yang tanpa ada ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, atau kalau dilihat urutan ayatnya, pendengaran, penglihatan, baru hati dan akal pikiran, tentu maksudnya semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati kita sekalipun itu akan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya anggota badan yang termanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan, bukan amal jasmaniah saja yang akan diminta pertanggungjawaban, tetapi hati juga akan diminta pertanggungjawaban, pikiran kita juga akan diminta pertanggungjawaban, keyakinan kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka wajar misalnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara orang-orang yang amal kehidupannya buruk, tetapi di dalam hatinya ada, dalam hadis Sahih Bukhari itu kan, di dalam hatinya ada misqalu habbatin min khardalin min imanin, ada keimanan sebesar benih, keimanan sebesar biji. Jadi keimanan yang sangat kecil, tapi keimanan yang kecil itu akan menyelamatkan. Artinya
Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hati kita. Walamma kana al-qalbu li hadhil a'dha'i kal malikil mutasarrif fil junudi. Nah, sesungguhnya atau keadaan hati itu sebetulnya untuk anggota badan kal mulki, seperti raja, al mutasarrif fil junudi, seperti raja yang memerintah pasukan, seperti panglima yang memerintah pasukan. Itulah posisi hati dibandingkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Alladzi tasduru kulluha an amrihi, yang segala sesuatu itu bersumber dari perintahnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh anggota badan kita itu hakikatnya adalah perintah dari hati. Tentu ini maksudnya di luar yang di luar yang bukan kuasa kita, seperti detak jantung, kadang-kadang kedipan mata, kemudian hela nafas, beredarnya darah dan lain-lain. Itu adalah rahmat dan rahimnya Allah. Rahman dan rahimnya Allah itu kasih sayang Allah yang membuat tubuh kita memiliki sunnatullah bergerak seperti itu. Jadi semuanya ada di dalam genggaman kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di luar itu, di luar gerak yang kita tidak sadari, seluruh gerak anggota badan itu adalah perintah atau bersumber dari perintah hati. Wa yastamiluha fi ma syaa, dan hatilah yang menggunakan anggota badan itu fi ma syaa, pada apapun yang dia kehendaki. Ketika hati memerintahkan untuk mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu, nah ini seperti saya begini, ya ini perintah dari hati. Begitu ketika apapun gitu ya, apapun yang dilakukan oleh anggota badan selain dari apa yang ada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah perintah hati. Fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi, maka semua gerakan, semua anggota badan itu tahta ubudiyatihi, di bawah kekuasaan, di bawah penghambaan dari hati, dan qahrihi, dan penundukan hati. Jadi semuanya ada dan tunduk kepada hati. Wa taqtasibu minhal istiqomatu wazaigu, dan bersumber darinya juga al istiqomah wazaigu. Jadi ketika seseorang istiqomah melakukan sesuatu, konsisten melakukan sesuatu, maka itu sebetulnya adalah konsistennya hati. Dan ketika azaig, goyah gitu ya, goyah dalam amalnya, itu ya berarti menunjukkan goyahnya hati. Maka akhlak itu adalah manifestasi gambaran dari akidah. Kalau seseorang sangat mudah mengamalkan amal kebaikan, itu berarti hatinya, kondisi hatinya yang baik. Sebaliknya ketika kita sulit melakukan kebaikan, malah lebih mudah terbiasa melakukan keburukan, maka itu adalah menunjukkan kondisi hatinya. Jadi akhlak itu bukan perbuatan yang sering diulang sebetulnya. Akhlak itu adalah kondisi hati yang darinya bersumber perbuatan-perbuatan yang mudah atau susah untuk dilakukan oleh anggota badan. Watatabi'uhu fima yaqiduhu minal azmi, dan mengikuti anggota badan itu mengikuti apa-apa yang diyakini, diazamkan, ditekadkan oleh hati, au yuhilluhu, atau melepaskan. Jadi apa yang ditekadkan atau apa yang tidak diniatkan itu tergambar atau menggambarkan isi hatinya. Makanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam hati itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila beres hatinya, ya saluha jasadu kulluh, maka jasadnya akan beres semuanya. Ini maksudnya beres isi hatinya, bukan berarti hatinya sehat dalam makna jasmaniahnya atau jantungnya, bukan. Tapi kondisi hati subur dengan kebaikan, saluhal jasadu kulluh, maka jasad seluruhnya, maksudnya apa yang lahir dari jasad itu tentu akan beres juga. Wa idza fasadat, dan apabila rusak di sini tentu sekali lagi kondisinya,
kondisi hatinya, isinya yang itu adalah iman, ilmu, gitu ya. Kalau itu baik atau rusak, maka akan rusak seluruh jasadnya, dalam arti seluruh amalnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fahuwa mulkuha, maka sesungguhnya hati itu adalah raja. Wahyal munfidatu lima ya'muruha bihi, dan dia adalah anggota badan, adalah manifestasi gambaran dari apa yang diperintahkan oleh hati. Al-qabilatu lima yatiha min hadiyatin atau min hidayatin, hatilah yang menerima lima yatiha minal hidayah, apa yang masuk kepadanya dari hidayah-hidayah. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasduru an qasdihi wa niyatihi, dan tidak istiqomah, tidak konsisten, gitu ya, tidak akan tegak. Laha syai'un min a'maliha, apapun amal tidak akan konsisten, tidak akan istiqomah, tidak akan tegak amal apapun, hatta tasduru an qasdihi wa niyatihi, kecuali kalau bersumber dari maksud, niat, dan tujuannya. Jadi amal yang konsisten dilakukan itu bukan refleks, gitu ya, bukan refleks, tapi sesuatu yang terus diniatkan, sesuatu yang terus diulang-ulang maksudnya, niatnya, sehingga mudah untuk diamalkan, sehingga istiqomah diamalkan. Kalau seseorang misalnya tiba-tiba dalam kondisi apapun mudah marah, berarti ya dia tidak mampu, atau hatinya dalam kondisi yang tidak baik, begitu bisa dikatakan, karena dia tidak memerintahkan anggota badannya untuk bertahan, untuk menahan. Jadi tidak istiqomah hatinya, ya, tidak lurus, gitu ya. Kemudian wahuwal mas'ulu anha kulluha, wahuwal mas'ulu anha kulluha, dan dialah yang akan diminta pertanggungjawaban kulluha, semua amalnya. Di anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, sebab setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas kepemimpinannya, bertanggung jawab atas semua rakyatnya. Jadi walaupun yang melakukan kesalahan itu tangan, gitu ya, memegang yang bukan halal, memegang yang haram, atau mata melihat yang halal, yang haram, maka yang diminta pertanggungjawaban bukan matanya tapi hatinya. Sebab hatilah yang sebetulnya memerintahkan tangan itu atau mata itu melakukan sesuatu. Kanal ihtimamu bitashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada alaihi salikun, maka al-ihtimam, memperhatikan bitashihihi, bagaimana memperbaiki itu hati, wa tasdidihi, dan meluruskan itu hati, aula ma'tamada alaihi salikun, itulah perkara yang paling harus diutamakan oleh setiap salik, oleh setiap orang yang ingin lurus hidupnya, ya, orang yang ingin kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Salik itu dari salaka, orang yang berjalan, maksudnya salik ini istilah khusus untuk orang-orang yang bisa dikatakan ingin menjadi hamba Allah yang baik, ya, salik, ya, sama, jadi istilah khusus sebetulnya ini, ya, salik. Wan nadru fi amrodihi wa ilajuha, dan memperhatikan fi amrodihi, penyakit-penyakit, wa ilajuha, dan bagaimana mengobatinya, ahammu matan suku bihin nasikun, maka itu perkara yang paling penting, paling utama untuk dilakukan oleh nasikun. Nah, nasik itu dari nasaka, nusuk, gitu ya. Nanti ada yang disebut dengan mansak, nasik, nasikun, nasaka, ini orang-orang yang melakukan sesuatu, ya. Tansiku bihin nasikun, ini perkara yang paling penting yang harus diperhatikan oleh semua orang yang manasik, gitu ya, mansak, manasik, oleh orang-orang yang ingin melakukan sesuatu mengikuti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kenapa hati itu penting, karena
dia yang menjadi sumber dari beresnya semua amal dalam hidup kita, dan dia pula yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya di pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang pembagian hati. Bagaimana jenis-jenis hati, pembagiannya, dan seperti apa penjelasannya, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.